dengan kita yang terhalang untuk melaksanakan sholat? Misalnya gimana ya Bu? Ibu ternyata pulang ke Jawa gitu, ke Jawa di hari raya, pesawatnya jam 6 pagi, kan nggak bisa melaksanakan sholat tuh Bu. Nah ini bagi yang seperti itu sebenarnya bisa dilaksanakan sendiri. Ya Bu, bisa dilaksanakan sendiri di rumah. Atau dulu pernah kita membawa jamaah, rombongan jamaah umroh full Ramadan. Berangkatnya sebelum Ramadan, pulangnya pas hari raya. Sebenarnya sehari sebelum hari raya, tapi nyampe di sini pas hari raya. Jadi ketika hari raya di Mekahnya belum hari raya, di pesawat itulah hari raya. Kemudian transit di Malaysia, itulah pagi itu mereka lagi sholat Id. Kalau transit kan nggak bisa keluar. Jadi gimana ini? Sebenarnya bisa dilakukan di bandara itu sholat bersama rombongan. Atau karena waktunya tadi untuk menunggu pesawat nggak memungkinkan gitu ya, maka bisa dilaksanakan di rumah seperti itu. Nah tapi gini Bu, kita udah wanti-wanti sama anak kita, nak besok sholat hari raya. Jangan terlambat, siapkan pakaian dari sekarang, dionggokkan semuanya biar pagi-pagi enak. Rupanya terlambat juga, nyampai di lapangan. Kalau sholat hari raya tuh takbirnya berapa kali Bu? Takbir, kan sholatnya 2 rakaat ya Bu? Sholat 2 rakaat, takbirnya 7 di rakaat pertama, rakaat kedua 5. Yang rukun itu adalah takbir yang pertama. Yang selebihnya itu adalah sunnah. Makanya nanti anak-anak itu jangan-jangan nggak ngerti dia datang terlambat. Padahal kan memang kalau bisa kita berangkat ini sama-sama. Dari rumah itu suaminya, anaknya, istrinya, semua yang di rumah itu berangkat sama-sama. Nampak kompaknya. Jangan bapaknya duluan jalan satu, setelah itu baru ibunya, anak yang pertama satu-satu gitu kan, nggak kelihatan itu kompaknya. Kalau kita ngelihat ibu-ibu memang subhanallah itu kompak, bahkan sampai dari pakaiannya pun kompak, merah semua, hijau semua, itu kan kompak Bu, alhamdulillah. Jadi berangkatnya juga sama-sama itu untuk menunjukkan tadi rasa bahagia kita menyambut Ramadan, menyambut Idul Adha ini dengan kekompakan. Jadi walaupun misalnya kita udah wanti-wanti bersama-sama, ternyata mungkin ada yang kececer juga, harus disiapin juga ilmunya anak-anak nih. Nanti kalau misalnya kamu terlambat, ternyata imamnya udah rakaat kedua. Gitu kan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, udah 5 kali dia lari-lari lah gitu kan, terus dibentangin. Kira-kira nanti ketika orang salam, assalamualaikum, ya assalamualaikum, dia nambah atau enggak? Nambah nggak Bu? Kalau kita sholat masbuk itu kan nambah. Iya, jadi kalau misalnya dia baru satu, orang nggak ada yang berdiri, nggak ada ini berdiri sendirian gitu kan? Gimana tuh? Iya, namanya juga sholatnya 2 rakaat. Maka karena dia baru 1 rakaat, ia ditambah sendirian. Ya rasain lah orang memang sendirian yang terlambat sendiri gitu ya. Jadi sholatnya tetap 2 rakaat ditambahkan 1. Tapi ini bukan ngajarin maksudnya supaya lambat gitu kan. Jadi tambah 1 rakaat berdiri. Kalau tadi masbuk itu ketika imamnya sudah Allahu Akbar di takbir yang kelima, kita kan Allahu Akbar. Jadi gimana, nambah apa enggak takbirnya? Kalau tadi kan nambah rakaat ya Bu, takbirnya misalnya atau gini datang gitu kan, rupanya imamnya sudah takbir yang ke-7, kita datang Allahu Akbar, terus kita datang apa sendiri? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, apa sendiri nambahin? Karena tadi bahwa yang rukun itu takbir yang pertama, kalaupun tidak kita tambah maka dia sudah cukup. Ya, berbeda dengan sholat jenazah Ibu. Kalau jenazah itu kan takbirnya rukun.
ya kan? Sholat jenazah itu dia 4 rukun, takbir 4 kali kan Bu rukunnya kan? Allahu Akbar, baca apa? Al-Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin sampai waladhdallin. Allahu Akbar. Baca apa lagi? Salawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad dan selanjutnya. Nanti Allahu Akbar. Rupanya kita terlambat. Pernah nggak sholat jenazah terlambat? Enggak kan? Tapi kalau misalnya pernah nih, waduh sudah di takbir yang keempat. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Kita baru 1. Apa ikut salam? Enggak, kita nambahin 3 kali takbir. Berarti takbir yang pertama tuh baca tadi Al-Fatihah. Walaupun imamnya, iya kita takbir baca Al-Fatihah. Kemudian takbir berikutnya baca sholawat, kemudian baca doa, kemudian terakhir salam. Ya Bu. Takbir yang keempat itu salam. Makanya kalau di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram, Masjid Nabawi dengan Masjidil Haram, di rakaat di 4 takbir keempat itu biasanya sebentar, Bu. Di takbir yang ketiga lama. Lama kali kan? Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Belum juga. Sampai berulang-ulang udah 10 kali. Allahumma gfir lahu warhamhu. Lama. Kenapa? Karena digabungin tuh doa Allahumma gfir lahu sekomplitnya tadi dengan doa kita Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu wa gfir lana wa lahu wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina. Tentu lama. Ya, jadi makanya di takbir yang keempatnya Allahu Akbar, Assalamualaikum, nggak ada pakai jeda, kok cepat kali ya, gitu. Karena takbir yang keempat itu adalah salam. Nah, jenazahnya biasanya dikasih aba-aba tuh, shollu alal amwat rahimakumullah. Amwat. Kalau amwat itu mayatnya banyak. Berarti Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Shallu 'alal mayyit. Mayit 1 berarti. Ya tadi Allahumma gfir lahum. Biasanya 'alal amwat wat tifl. Tifl itu anak kecil. Karena kan doa untuk orang besar, anak kecil kan berbeda gitu ya Bu. Tapi kalau lagi gabung gitu sama aja. Itu Bu ya. Jadi kalau